Berhenti sejenak dan dengarkan ini baik-baik. Sebelum kamu mengenal namamu, sebelum tubuhmu dibentuk dari tanah, sebelum dunia mengentuhmu, kamu sudah ada. Tapi bukan sebagai dirimu yang sekarang. Kamu belum punya wajah, belum punya keinginan, bahkan belum punya aku yang sering kamu banggakan hari ini. Lalu pertanyaannya, kalau saat itu kamu belum menjadi siapa-siapa, siapa yang membuatmu ada? Siapa yang menghendaki kehadiranmu di dunia ini? Di titik ini, ego mulai gelisah karena ia tidak suka merasa tidak punya kuasa. Padahal kebenarannya begitu sunyi dan sederhana, bahwa sejak awal tidak pernah ada kekuatan yang benar-benar berasal darimu. Inilah makna yang sering kita ucap tapi jarang kita selami. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali darinya. Kamu tidak datang ke dunia ini karena keinginanmu. Kamu dihadirkan oleh kehendak Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk sejenak di dalam hati kita sendiri, menjauh dari riuh dunia yang membuat kita lupa arah. Terlalu lama kita hidup seolah-olah kita ini pusat dari segalanya, seolah-olah kita yang memilih jalan, menentukan nasib, dan mengatur hidup. Padahal jika kamu jujur, bahkan detak jantungmu pun bukan hasil usahamu. Nafasmu datang tanpa kamu minta, dan hidupmu berjalan tanpa kamu benar-benar mengerti arahnya. Inilah awal dari perjalanan makrifat, ketika kita mulai melihat bahwa diri ini hanyalah wadah, tempat tajallinya kehendak Allah yang maha halus. Kita ini seperti bayangan yang tampak bergerak, padahal yang bergerak adalah cahaya di belakangnya. Sebelum kamu dilahirkan, kamu berada dalam rahasia yang sangat dalam, bukan di ruang, bukan di waktu, tapi di dalam ilmu Allah yang tak berbatas. Kamu belum menangis, belum tertawa, tapi kamu sudah diketahui. Di sana tidak ada ego, tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa ingin lebih tinggi dari yang lain. Yang ada hanyalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah keadaan fitrah, keadaan suci yang belum tersentuh oleh debu dunia. Namun ketika kamu dilahirkan, perlahan-lahan ego mulai tumbuh. Ia membisikkan bahwa kamu adalah pusat, bahwa kamu punya kuasa, bahwa kamu harus mengendalikan segalanya. Dan sejak saat itu, kamu mulai lupa dari mana asalmu yang sebenarnya. Bayangkan sebuah cermin yang sangat jernih, begitu jernih hingga mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Itulah hakikat dirimu sebelum dunia menyentuhmu, bersih, bening, penuh nurullah. Namun seiring waktu, debu mulai menempel, sedikit demi sedikit, hingga cermin itu mulai buram. Debu itu adalah ego, keinginan, kesombongan halus, rasa memiliki, dan rasa ingin diakui. Semakin tebal debu itu, semakin kamu merasa aku ini nyata, dan semakin kamu lupa bahwa dirimu hanyalah pantulan. Cahaya itu tidak pernah hilang, tapi kamu tidak lagi bisa melihatnya dengan jelas. Inilah sebabnya mengapa banyak manusia merasa kosong, padahal mereka sedang berdiri di tengah cahaya. Hanya saja mereka tertutup oleh dirinya sendiri. Maka perjalanan hidup ini bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang kembali membersihkan cermin itu, kembali menyadari bahwa tidak pernah ada kekuatan yang benar-benar milik kita. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keinginan yang muncul, bahkan setiap pencarianmu terhadap kebenaran, semuanya adalah bagian dari tajallinya yang sedang bekerja dalam dirimu. Dan ketika kamu mulai memahami ini, perlahan hatimu akan melembut. Kamu tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi merasa lebih tinggi, karena kamu tahu, semua ini bukan tentang aku, tapi tentang Dia yang menampakkan dirinya melalui kehidupanmu. Disinilah pintu pertama makrifat terbuka, bukan dengan pengetahuan, tapi dengan kerendahan hati yang tulus. Namun, ada satu hal yang sering tidak kita sadari sahabat petunjuk Al-Quran, bahwa yang paling menjauhkan kita dari asal kita, bukan dunia itu sendiri, melainkan rasa memiliki terhadap dunia itu. Kita tidak hanya hidup di dunia, kita melekat padanya, kita menggenggamnya seolah-olah ia adalah sumber kehidupan kita. Padahal sebelum semua ini ada, kamu sudah dijaga, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa pengakuan. Manusia sering berkata, aku ingin ini, aku ingin itu, seolah-olah keinginan itu lahir dari dirinya sendiri. Padahal jika ditelusuri dengan jujur, dari mana datangnya keinginan itu, siapa yang menanamkannya di dalam hati,
Disinilah makna halus dari la haula wala quwata, bahkan keinginanmu pun bukan milikmu, ia hanyalah gerak halus dari kehendaknya yang sedang bertajalli. Ego adalah tabir yang paling lembut, tapi juga paling kuat. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kesombongan yang jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, bahkan merasa paling ikhlas. Inilah jebakan yang sangat halus dalam perjalanan makrifat. Ketika seseorang merasa sudah sampai, padahal ia baru saja tersesat lebih dalam. Ego tidak ingin hilang. Ia hanya ingin berganti bentuk, dari kasar menjadi halus, dari duniawi menjadi seolah-olah spiritual. Maka berhati-hatilah, karena tidak semua yang terasa tenang itu benar-benar dekat. Bisa jadi itu hanya ego yang sedang bersembunyi di balik cahaya palsu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kamu ingin mulai melihat hakikat, jangan terburu-buru mencari yang tinggi, tapi belajarlah melihat yang sederhana. Lihat bagaimana kamu bernafas tanpa kamu mengerti caranya. Lihat bagaimana hatimu berdetak tanpa kamu pernah memerintahkannya. Dari hal yang paling dekat ini, sebenarnya Allah sedang menunjukkan sesuatu, bahwa hidup ini berjalan bukan karena kendalimu, tapi karena rahmat-Nya yang tidak pernah terputus. Inilah cahaya yang sering kita abaikan, karena kita sibuk mencari cahaya yang terasa besar, padahal cahaya itu sudah hadir di setiap detik hidupmu. Dalam ilmu makrifat, ada satu perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, yaitu perjalanan dari merasa ada menuju menyadari tiada. Ini bukan berarti kamu menghilangkan dirimu secara fisik, tapi kamu mulai melihat bahwa aku yang selama ini kamu pertahankan hanyalah kumpulan cerita, pengalaman dan persepsi yang terus berubah. Ketika kamu mengatakan ini aku, sebenarnya itu hanyalah bayangan yang kamu yakini sebagai kenyataan. Dan ketika bayangan itu mulai retak, disitulah cahaya mulai masuk. Perasaan hening yang muncul bukan kehampaan, tapi justru kedekatan yang sangat halus dengan Sang Kekasih. Inilah awal dari fana, ketika dirimu tidak lagi menjadi pusat, dan dia mulai terasa nyata. Namun ingat, perjalanan ini bukan untuk meninggalkan dunia, bukan untuk menjauhi kehidupan. Justru sebaliknya, kamu kembali ke dunia dengan kesadaran yang baru. Kamu tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani peranmu, tapi hatimu tidak lagi terikat. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Tubuhmu tetap berjalan di aturan, tapi hatimu tenggelam dalam samudra hakikat. Kamu sholat bukan sekedar kewajiban, tapi sebagai pertemuan. Kamu berbuat baik bukan untuk dipuji, tapi karena itu adalah pantulan dari cahaya yang mulai hidup di dalam dirimu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hidupmu berubah, bukan karena kamu berusaha keras, tapi karena kamu mulai melepaskan. Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah kamu bertanya dengan jujur di dalam hatimu, mengapa kamu yang lahir sebagai dirimu yang sekarang? Mengapa bukan orang lain, bukan di waktu yang berbeda, bukan dalam keadaan yang lain? Jika semua ini benar-benar pilihanmu, tentu kamu akan memilih hidup tanpa luka, tanpa kehilangan, tanpa ujian. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hidupmu penuh dengan hal-hal yang tidak kamu pilih. Inilah tanda halus bahwa sejak awal, hidup ini bukan milikmu. Ia adalah rangkaian kehendak yang sudah disusun dengan sangat sempurna oleh Yang Maha Mengetahui. Dan kamu hanyalah yang sedang menjalaninya, bukan yang menciptakannya. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia, kamu berada dalam ilmunya, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai makna yang sudah dikenal olehnya. Dalam keadaan itu tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan, karena belum ada aku yang merasa terancam. Itulah keadaan yang sangat dekat dengan hakikat, keadaan tanpa beban ego. Namun ketika kamu turun ke dunia, kamu diberi identitas, nama, bentuk, dan perlahan kamu mulai mengatakan, ini aku. Sejak saat itu, jarak mulai tercipta, bukan jarak antara kamu dan Allah, tapi jarak antara kesadaranmu dan hakikat yang sebenarnya tidak pernah jauh. Ada sebuah rahasia yang sering terlewat, bahwa kehidupan ini bukan perjalanan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tidak sadar menjadi sadar. Kamu tidak sedang diciptakan untuk sekedar hidup, tapi untuk mengenal.
Dan pengenalan itu tidak terjadi di luar, tapi di dalam, di ruang sunyi yang sering kamu abaikan. Setiap kegelisahan yang kamu rasakan, setiap kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, itu bukan tanda bahwa kamu jauh darinya. Justru itu adalah panggilan agar kamu kembali melihat ke dalam. Ego ingin kamu mencari keluar, tapi cahaya selalu mengajak kamu pulang. Bayangkan dirimu seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra yang luas. Ketika masih terpisah, ia merasa dirinya kecil, terbatas, dan sendirian. Namun ketika ia menyatu dengan samudra, ia tidak lagi bisa berkata, "Aku adalah setetes," karena ia telah menjadi bagian dari yang tak terbatas. Inilah gambaran halus dari fana, bukan hilang secara fisik, tapi hilangnya batas yang selama ini kamu yakini sebagai dirimu. Kamu tidak lenyap, tapi kamu tidak lagi terpisah. Dan disitulah ketenangan yang sejati muncul, bukan karena kamu memiliki sesuatu, tapi karena kamu tidak lagi merasa kehilangan apapun. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak selalu terasa indah. Terkadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, bahkan kehancuran dari apa yang kamu banggakan. Disitulah sang kekasih sedang bekerja, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melepaskanmu dari keterikatan yang membuatmu lupa. Setiap hal yang diambil darimu sebenarnya sedang membuka ruang agar cahaya bisa masuk lebih dalam. Maka ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi cobalah bertanya, "Apa yang sedang Allah tunjukkan kepadaku?" Dan mungkin disitulah kamu akan mulai melihat bahwa bahkan dalam luka ada rahmat yang tersembunyi. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah semua pencarian ini, setelah lelahnya hati mengejar banyak hal di dunia, pada akhirnya manusia akan sampai pada satu titik sunyi, titik di mana ia mulai berhenti bertanya keluar dan perlahan menunduk ke dalam. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk mencari jawaban yang rumit, tapi mulai melihat bahwa yang selama ini kamu cari ternyata selalu dekat, bahkan lebih dekat dari dirimu sendiri. Inilah awal dari pulang, bukan berpindah tempat, tapi berubahnya cara melihat. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan untuk mengenalnya dalam setiap keadaan, tanpa kecuali. Ketika cahaya itu mulai terasa, hidupmu tidak serta-merta menjadi tanpa masalah. Ujian tetap ada, dunia tetap bergerak, manusia tetap menyakiti. Namun ada yang berbeda. Hatimu tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Kamu tidak mudah marah seperti dulu, tidak mudah putus asa, karena ada kesadaran halus yang berbisik bahwa semua ini bukan kebetulan. Semua ini sedang diatur oleh Yang Maha Lembut. Inilah buah awal dari makrifat, bukan kemampuan melihat yang gaib, tapi kemampuan menerima dengan lapang tanpa kehilangan arah. Namun jangan salah, semakin seseorang mendekat, semakin ia merasa kecil, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Bukan karena ia rendah, tapi karena ia mulai melihat kebesaran yang selama ini tertutup oleh egonya. Inilah paradoks yang indah. Ketika kamu benar-benar mengenal, kamu tidak merasa menjadi siapa-siapa. Kamu tidak lagi ingin dipuji, tidak ingin terlihat, bahkan tidak ingin diakui, karena bagimu cukup Allah yang tahu. Inilah akhlak yang lahir dari cahaya, lembut, tenang, dan tidak menuntut apa-apa dari dunia. Sahabat petunjuk Al-Quran, disinilah keseimbangan itu menjadi nyata antara syariat dan hakikat. Kamu tidak meninggalkan ibadah, justru ibadahmu menjadi lebih hidup. Syahlatmu bukan lagi sekedar gerakan, tapi pertemuan. Zikirmu bukan sekedar ucapan, tapi kesadaran. Dan amalmu bukan sekedar kewajiban, tapi pancaran dari cinta. Kamu tetap berjalan di bumi, tapi hatimu tertambat ke langit. Inilah keadaan di mana dunia tidak lagi menguasaimu, tapi kamu juga tidak meninggalkannya. Kamu hanya tidak lagi diperbudak olehnya. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hidupmu menjadi lebih sederhana. Bukan karena kamu kehilangan segalanya,
tapi karena kamu tidak lagi merasa perlu menggenggam semuanya. Kamu bisa tersenyum tanpa alasan besar, bisa tenang di tengah keadaan yang dulu membuatmu gelisah, karena kamu mulai mengenal satu kebenaran yang sangat dalam, bahwa semua yang datang berasal darinya, dan semua yang pergi kembali kepadanya. Inilah kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai kembali. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi tentang mengingat apa yang sejak awal sudah ada dalam dirimu. Kamu tidak sedang menuju Allah, karena Dia tidak pernah jauh. Justru kamulah yang selama ini tersibukkan oleh bayanganmu sendiri. Semakin kamu diam, semakin kamu jujur melihat ke dalam, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kehadiran yang tidak berbentuk, tapi begitu nyata. Inilah Nurullah, bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tapi yang menerangi kesadaranmu dari dalam. Dan ketika cahaya itu mulai terasa, kamu tidak lagi merasa sendirian, bahkan dalam kesunyian yang paling dalam sekalipun. Namun ada satu hal yang sering membuat manusia kembali jatuh, yaitu keinginan untuk memiliki pengalaman spiritual. Ia ingin merasakan, ingin mencapai, ingin sampai, dan tanpa disadari, itu semua adalah ego yang kembali hidup dalam bentuk yang lebih halus. Karena hakikatnya, semakin kamu ingin menggenggam, semakin jauh ia terasa. Makrifat bukan sesuatu yang bisa dimiliki, ia hanya bisa dilewati oleh hati yang rela menjadi kosong. Inilah mengapa para pencari sejati tidak sibuk mengumpulkan pengalaman, tapi sibuk membersihkan diri dari apapun yang menghalangi cahaya itu hadir. Sahabat petunjuk Al-Quran, mungkin sekarang kamu mulai mengerti mengapa sebelum kamu dilahirkan, kamu tidak membawa apa-apa, karena memang tidak ada yang perlu dibawa. Dan ketika kamu kembali nanti, kamu juga tidak akan membawa apa-apa selain apa yang telah melembutkan hatimu. Dunia ini hanyalah persinggahan, tempat di mana kamu belajar melihat apakah kamu akan terus terikat pada bayangan atau mulai menyadari cahaya di baliknya. Dan setiap detik yang kamu jalani sebenarnya adalah kesempatan untuk kembali mengenal siapa dirimu yang sebenarnya sebelum semua ini dimulai. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya kapan aku sampai, karena kamu mulai sadar bahwa perjalanan ini tidak memiliki garis akhir. Yang ada hanyalah kedalaman yang terus terbuka, lapisan demi lapisan. Semakin kamu melepaskan, semakin kamu melihat. Kamu tidak lagi mengejar rasa, tidak lagi mengejar pengalaman. Kamu hanya hadir sepenuhnya dalam setiap detik yang Allah berikan. Inilah keadaan di mana hidup terasa sangat sederhana, tapi justru disitulah keindahannya. Karena tidak ada lagi yang perlu dipaksakan, tidak ada lagi yang perlu ditahan. Semuanya mengalir dalam kehendaknya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah mulai berubah, bukan menjadi seseorang yang baru, tapi kembali menjadi dirimu yang paling asli, yang lembut, yang tidak banyak menuntut, yang tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia. Kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menjadi besar, tapi tentang menjadi jernih, agar cahaya itu bisa memantul tanpa terhalang. Dan ketika hatimu mulai jernih, kamu akan melihat bahwa sejak sebelum kamu dilahirkan hingga detik ini, tidak pernah ada satupun momen di mana Allah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun tidak. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kamu telah sampai pada titik ini, mungkin kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara kamu memandang hidup. Bukan karena hidupmu berubah sepenuhnya, tapi karena cara melihatmu yang berubah. Kamu tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai beban, tapi sebagai pesan. Tidak lagi sebagai masalah, tapi jalan pulang. Dan disinilah perlahan kamu memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Semuanya adalah bahasa Allah yang berbicara tanpa suara, tapi terasa sangat jelas bagi hati yang mulai hidup. Kini kamu mulai mengerti
bahwa la haula wala quwata illa billah bukan sekedar kalimat yang diucapkan, tapi sebuah kenyataan yang harus disadari dalam setiap detik hidupmu. Ketika kamu lelah, itu bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu masih merasa harus menanggung semuanya sendiri. Ketika kamu takut, itu bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena kamu lupa bahwa ada kekuatan yang selalu menopangmu tanpa henti. Dan ketika kamu mulai menyerahkan, bukan menyerah, tapi menyerahkan dengan sadar, disitulah beban itu perlahan hilang, bukan karena masalahnya lenyap, tapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada kelembutan yang lahir dari pemahaman ini, kelembutan yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tapi tumbuh dengan sendirinya. Kamu menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tapi karena kamu melihat bahwa setiap manusia sedang berjalan dalam takdirnya masing-masing. Kamu tidak lagi mudah menyalahkan, karena kamu tahu setiap jiwa sedang belajar, termasuk dirimu sendiri. Inilah akhlak yang menjadi buah dari ma'rifat, bukan sekedar tahu, tapi menjadi, bukan sekedar mengerti, tapi hidup dalam pengertian itu. Dan di titik ini, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Harta tidak lagi membuatmu tinggi, kehilangan tidak lagi membuatmu hancur, pujian tidak lagi mengangkatmu, dan celaan tidak lagi menjatuhkanmu. Bukan karena kamu tidak merasakan, tapi karena hatimu sudah memiliki tempat kembali yang lebih dalam, tempat di mana dunia tidak bisa menjangkaunya. Inilah kebebasan yang sejati, bukan bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari keterikatan, bebas dari perbudakan ego yang selama ini tanpa sadar mengikatmu. Maka jika hari ini kamu masih merasa gelisah, masih merasa jauh, jangan putus asa, karena bisa jadi itu bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk kembali, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran, ke keheningan, ke asalmu yang paling dalam. Dan ingatlah ini baik-baik, perjalanan ini tidak membutuhkan kamu menjadi sempurna, ia hanya membutuhkan kamu untuk jujur, dan perlahan mau melepaskan apa yang selama ini kamu kira adalah dirimu. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah semua yang kita renungkan bersama, mungkin kini kamu mulai melihat satu hal yang selama ini tersembunyi, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa jauh kamu berjalan, tapi seberapa dalam kamu mengenal siapa yang berjalan. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia, kamu tidak membawa apa-apa, tidak membawa nama, tidak membawa keinginan, bahkan tidak membawa aku yang hari ini begitu kamu pertahankan. Dan ketika nanti kamu kembali, kamu juga tidak akan membawa apa-apa selain hati yang bersih atau hati yang masih penuh debu. Di antara dua titik itulah hidupmu berlangsung sebagai kesempatan untuk mengenal, untuk kembali, untuk menyadari bahwa tidak pernah ada kekuatan selain Dia. Maka jika hari ini kamu masih merasa lelah, masih merasa berat menjalani hidup, mungkin bukan karena hidupmu yang terlalu sulit, tapi karena kamu masih mencoba menjadi pemilik dari sesuatu yang sejak awal bukan milikmu. Kamu mencoba mengendalikan yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mencoba menggenggam yang sebenarnya hanya dititipkan. Dan disitulah kelelahan itu lahir. Namun ketika kamu mulai melepaskan, bukan menyerah, tapi sadar bahwa semua ini adalah miliknya, disitulah ketenangan mulai masuk, perlahan, tanpa kamu paksa. Sahabat petunjuk Al-Quran, mungkin kamu tidak perlu menjadi seseorang yang luar biasa untuk sampai kepadanya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menunggu suci, karena jalan ini bukan untuk mereka yang sudah bersih, tapi untuk mereka yang mau kembali. Ingatlah, cahaya itu tidak pernah menjauh, hanya saja kita yang sering menutup diri. Karena itu, kembalilah, pelan-pelan, tanpa tergesa, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Cukup jujur, cukup sadar, cukup hadir, dan biarkan Sang Kekasih yang menuntun langkahmu menujunya. Ya Allah, jika selama ini kami tersesat dalam bayangan diri kami sendiri, maka kembalikanlah kami kepadamu.
Jika hati kami tertutup oleh ego yang halus, maka lembutkanlah ia dengan cahayamu. Jika langkah kami sering menjauh, maka tariklah kami kembali dengan rahmat-Mu yang tidak pernah habis. Ajarkan kami untuk melihat, bukan dengan mata, tapi dengan hati yang Engkau hidupkan, agar kami mengenal-Mu dalam setiap detik kehidupan kami, tanpa terputus, tanpa terhalang oleh apapun. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika apa yang kamu rasakan hari ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan, agar kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga sedang mencari jalan pulang yang sama. Dan jangan lupa, tekan like dan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama, menelusuri cahaya, menuju Dia yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita.